Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis kelas E dengan dosen pengampu Bu Siti Nur Afifah MPD akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai program tahunan dan program semester mata pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Hansa Mutiah, yang kedua Nurul Hidayatul Hikmah, yang ketiga Hanifan Ezer Ibrahim, dan yang terakhir Faridatul Husna. Materi yang kita bahas pertama adalah program tahunan. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, berisi garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program ini perlu dikembangkan oleh guru sebelum tahun ajaran dimulai, karena merupakan pengembangan bagi program-program berikutnya. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun ajaran untuk mencapai tujuan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dari penyusunan program tahunan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menata materi secara logis, sistematis, dan hierarkis. Yang kedua, untuk mendistribusikan alokasi waktu untuk setiap pokok bahasan. Yang ketiga, mendorong proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien berdasarkan titik yang telah ditetapkan. Yang keempat, memudahkan guru untuk mengetahui target kurikulum per pokok bahasan atau per bulan. Dan yang terakhir, sebagai pedoman dalam menyusun program semester, program suatu pelajaran, dan juga sebagai persiapan dalam mengajar agar lebih rapi dan terorganisir secara lebih matang. Komponen-komponen program tahunan. Dalam menyusun program tahunan, komponen-komponen yang harus ada adalah sebagai berikut. Yang pertama, identitas. Identitas ini meliputi mata pelajaran, kelas, dan tahun. Yang kedua, format isian yang meliputi semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, dan alokasi waktu. Yang ketiga, format program tahunan. Langkah-langkah menyusun program tahunan. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan program tahunan adalah: yang pertama, lihat berapa jam alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran dalam seminggu berdasarkan struktur kurikulum seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, analisa berapa minggu efektif dalam setiap semester seperti yang telah ditetapkan dalam gambaran alokasi waktu efektif. Yang ketiga, melalui analisa tersebut, kita dapat menentukan berapa minggu waktu yang tersedia untuk pelaksanaan proses pembelajaran. Berdasarkan langkah-langkah pengembangan program tahunan tersebut, penentuan alokasi waktu didasarkan pada jumlah jam pelajaran yang sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku. Pengertian program semester. Program semester atau PROMES merupakan rencana waktu yang akan dilaksanakan guru dalam 1 semester. Program semester merupakan jabaran dari program tahunan menjadi program bulanan. Program semester terdiri dari garis-garis besar materi yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam tiap semester. Program semester perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain jumlah minggu efektif, jumlah kompetensi dasar, tingkat kedalaman dan kesulitan tiap kompetensi dasar, ketersediaan sarana prasarana, sehingga guru dapat menentukan alokasi waktu setiap kompetensi dasar.
Jadi, program semester Al-Quran Hadis adalah rencana waktu pembelajaran Al-Quran Hadis yang akan dilaksanakan guru mata pelajaran Al-Quran Hadis dalam satu semester. Program semester ini terdiri dari garis-garis besar materi pembelajaran Al-Quran Hadis yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam tiap semester. Selanjutnya, fungsi program semester. Yang pertama, sebagai pedoman kegiatan pembelajaran Al-Quran Hadis untuk mencapai tujuan pembelajaran Al-Quran Hadis sesuai dengan alokasi waktunya. Yang kedua, untuk memudahkan tugas guru dalam menyusun pengajaran Al-Quran Hadis selama satu semester. Yang ketiga, sebagai parameter efektivitas proses pembelajaran Al-Quran Hadis. Unsur-unsur yang terdapat dalam program semester. Yang pertama, tujuan. Tujuan yang dicantumkan dalam program semester adalah tujuan-tujuan yang masih bersifat umum, yang diambil dari tujuan kurikuler dan tujuan instruksional. Yang kedua, pokok bahasan. Pokok bahasan merupakan tujuan materi yang akan dipelajari atau diajarkan dalam caturwulan yang bersangkutan. Yang ketiga, metode mengajar. Metode mengajar adalah cara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pelajaran. Yang keempat, media sumber. Setiap pokok bahasan dicantumkan pula media dan buku sumber yang digunakan. Pencantuman buku sumber meliputi nama penulis, nama buku, tahun dan penerbit, serta bagian atau bab yang diacu dalam pengajaran pokok bahasan yang bersangkutan. Yang kelima, evaluasi pengajaran. Evaluasi digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Evaluasi digunakan juga untuk memperbaiki bahan ataupun juga metode pengajaran. Yang keenam, waktu. Untuk setiap pokok bahasan dan kegiatan evaluasi dalam semester yang bersangkutan perlu dicantumkan jumlah waktu yang dialokasikan, sehingga dapat diketahui sejak awal apakah program semester yang dibuat tersebut dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Yang selanjutnya adalah sumber-sumber program semester. Sumber program semester yang pertama adalah kalender pendidikan. Kemudian sumber kedua berasal dari GBPP mata pelajaran. Kemudian sumber yang ketiga dari hasil analisis mata pelajaran. Dan sumber yang terakhir, yang keempat adalah format program semester. Kemudian materi yang terakhir adalah langkah-langkah menyusun program semester. Langkah-langkah menyusun program semester yang pertama adalah menghitung jumlah minggu atau hari efektif dalam satu semester yang ada dalam kalender pendidikan. Langkah kedua adalah menghitung jumlah jam pelajaran efektif untuk tatap muka dan non tatap muka, dihitung dengan jumlah minggu efektif dikalikan dengan jam pertemuan. Kemudian langkah yang ketiga adalah mendistribusikan alokasi waktu berdasarkan pokok bahasan dalam GBPP, jumlah jam efektif tatap muka dan kegiatan pada jam efektif non tatap muka. Kemudian langkah yang terakhir adalah merumuskan program alokasi waktu per semester. Itulah materi dari hasil diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.